Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Vero, dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai gambaran umum dari manajemen sumber daya manusia. Baik, pada sesi sebelumnya, sesi pertama, kita sudah mereview sedikit pemahaman mengenai manajemen. Pada dasarnya, manajemen merupakan proses yang dijalankan oleh suatu organisasi perusahaan dengan berbagai input atau masukan berupa sumber daya yang dimiliki oleh organisasi perusahaan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya informasi, melalui berbagai proses manajemen dengan berjalannya fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, kepemimpinan. Supaya apa? Supaya menuju kepada tujuan dari organisasi perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jika di dasar manajemen kita berbicara mengenai berbagai sumber daya dari perusahaan, nah di MSDM ini kita fokus atau spesifik sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia perlu dikelola dari suatu organisasi perusahaan? Karena sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berharga yang menjalankan organisasi perusahaan adalah SDM. SDM adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari suatu organisasi perusahaan. MSDM secara garis besar merupakan upaya mengelola aset yang tadi kita sebutkan yang paling berharga, supaya baik secara individu maupun kolektif bisa memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan ini bisa berdaya guna untuk mencapai tujuan organisasi tadi ya secara efektif dan efisien. Baik, kita bisa lihat mengapa sumber daya manusia perlu dikelola. Kita lihat dari list kesalahan personil yang bisa terjadi jika suatu organisasi atau perusahaan tidak menjalankan manajemen SDM dengan baik. Contohnya, bisa saja perusahaan tersebut mempekerjakan orang yang tidak cocok dengan pekerjaan perusahaan. Kemudian, perusahaan tidak menemukan SDM yang bisa melakukan yang terbaik. Atau mungkin terjadi situasi di mana karyawan dari suatu perusahaan berpikir bahwa gaji mereka tidak adil dibanding sesama karyawan dalam satu perusahaan. Atau mungkin bisa saja situasi yang dihadapi oleh perusahaan adalah perusahaan dihadapkan pada pengadilan karena telah melakukan tindakan diskriminasi dari perusahaan ataupun oleh manajer terhadap aturan-aturan yang merupakan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Jadi berbagai praktek yang tidak selaras, tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Atau mungkin bisa saja terjadi dalam suatu perusahaan terjadi situasi kekurangan kesempatan pelatihan atau pengembangan karir bagi SDM-nya. Nah, situasi-situasi ini bisa saja terjadi manakala suatu organisasi atau perusahaan tidak menjalankan manajemen SDM dengan baik. Bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi, kaitannya apa dengan manajemen SDM? Baik, kita pahami dari pengertian MSDM secara umum. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum. Sama seperti bidang-bidang yang lain dari suatu organisasi perusahaan, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan lainnya. Nah, MSDM ini merupakan satu pendekatan yang strategik dan koheren untuk mengelola aset yang paling berharga tadi, sumber daya manusia tadi, yang merupakan milik organisasi tadi, supaya apa? Supaya bisa bekerja secara individu maupun kolektif untuk bisa memberikan sumbangan kontribusi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini adalah gambaran secara umum, pengertian secara umum. Nah, bagaimana pengertian menurut ahli? Menurut Mondet and No, mendefinisikan bahwa MSDM merupakan pendaya gunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian, menurut Masram and Mu'ah, MSDM adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya, menurut Priyono,
MSDM merupakan ukuran efektivitas kebijakan MSDN yang dibuat dalam berbagai bentuknya, diukur dari seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, hingga sejauh mana organisasi mampu toleran terhadap perubahan yang terjadi di sekitar atau di lingkungan dari organisasi atau perusahaan berada. Sehingga bagaimana perusahaan mampu membuat keputusan yang cepat, mengambil langkah yang tepat, serta seberapa tinggi kualitas output yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, bagaimana SDM dari suatu organisasi perusahaan ini bisa didaya gunakan, kemudian bisa dipastikan bahwa setiap SDM bisa ditempatkan sesuai dengan bakatnya, kemudian seberapa jauh organisasi bisa menggerakkan SDM-nya baik secara individu maupun kolektif menjadi satu kesatuan gerak, kemudian SDM-nya bisa memberikan komitmen selaras dengan apa yang telah diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Kesemuanya ini bisa dicapai melalui pemahaman proses SDM yang akan kita pelajari, ya. Proses SDM ini meliputi baik mulai dari perencanaan, penyediaan maupun pengembangan. Jadi tidak hanya bagaimana memanage SDM ini tidak hanya dari pada saat pelaksanaan organisasi perusahaan, namun dimulai jauh sebelumnya. Mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana penyediaannya, mulai dari rekrutmen, seleksi, staffing, penempatan dari SDM sesuai dengan bakatnya, sama seperti definisi dari ahli tadi ya. Kemudian bagaimana SDM yang telah dimiliki oleh suatu organisasi perusahaan bisa dipastikan dan terpelihara dengan tetap memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan mulai dari awal. Apa kualifikasi yang dipersyaratkan pada saat SDM bergabung atau direkrut? Apakah sesuai dengan rencana strategis perusahaan? Kemudian setelah berjalan, setelah menjadi karyawan, apakah tetap memenuhi kualifikasi tersebut? Apakah tetap komit dengan apa yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan dari awal bergabung? Semuanya ini sesuai dengan definisi para ahli tadi ya, bahwa seberapa jauh organisasi bisa mencapai kesatuan gerak, kemudian seberapa jauh SDM-nya bisa berdaya guna, bisa ditempatkan sesuai dengan penempatan sesuai dengan bakatnya atau staffingnya dengan tepat. Nah, semuanya ini merupakan rangkaian dari manajemen SDM. Nah, berikutnya kita lihat dengan demikian bagaimana SDM yang bisa berjalan dengan baik dari suatu organisasi perusahaan bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan manajemen SDM. Yang pertama adalah tujuan organisasional. Ya, ini ditujukan dapat mengenali keberadaan MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Apakah SDM-nya benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ya, ini adalah secara organisasional. Kemudian secara fungsional, apakah fungsi dari keberadaan SDM-nya mendukung kegiatan fungsional dari suatu organisasi? Ya, bagaimana SDM di masing-masing departemen, masing-masing tingkatnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya bisa memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi perusahaan. Kemudian tujuan sosial ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Apakah pengelolaan SDM yang telah dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan bisa menghasilkan SDM yang memiliki kualitas mental yang secara etis dan sosial mampu merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat, termasuk menjaga nama baik organisasi atau perusahaan, misalnya bagaimana membawa diri dalam lingkungan eksternal dari perusahaan maupun dalam lingkungan internal perusahaan untuk terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi perusahaan. Baik, kemudian adalah tujuan personal.
Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Bagaimana kesatu paduan, kemudian ada kesatuan gerak dari seluruh SDM dari suatu organisasi, tentunya dibutuhkan kualitas individu yang cakap pula untuk memungkinkan terjadinya kesatuan gerak secara keseluruhan, secara kolektif dari keseluruhan SDM. Inilah yang disebut sebagai tujuan personalnya. Jadi masing-masing individu dimanage sedemikian rupa supaya memiliki kualitas yang memang sesuai dengan kualifikasi dari organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana kerangka kerja teori MSDM, bahwa berbicara mengenai manajemen SDM tidak bisa hanya sekedar mengelola secara teknisnya, namun harus didukung oleh berbagai teori lintas ilmu pendukung. Karenanya MSDM bersifat multidisipliner. Nah, kita bisa lihat di situ ya bahwa MSDM dalam mengelola SDM dari suatu perusahaan membutuhkan berbagai dukungan ilmu, tidak hanya ekonomi dan manajemen, namun juga psikologi. Ya, bagaimana memahami psikis dari masing-masing SDM dari suatu organisasi atau karyawan. Kemudian bagaimana masing-masing SDM dari suatu organisasi karyawan memiliki pengetahuan hukum kaitannya dengan undang-undang keselamatan kerja yang harus ditegakkan tidak hanya oleh perusahaan tapi oleh seluruh SDM dari suatu organisasi. Kemudian bagaimana hubungan industrial, sejarah dan sebagainya. Ini merupakan lintas ilmu yang mendukung terhadap pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari bagian berikut ini, bagaimana kepentingan stakeholder harus bersinergi dengan berbagai faktor situasional yang ada. Situasional dengan demikian adalah situasi yang harus dihadapi. Jadi situasi yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan tidak bisa statis, pasti dinamis ya, dengan berbagai persoalan internal, masih harus menghadapi persoalan eksternal. Nah, berbagai faktor situasi ini yang memungkinkan bisa berkontribusi tidak hanya kepentingan stakeholder dalam policy dari suatu organisasi perusahaan dalam memanage SDM yang dimiliki, sehingga menghasilkan human resource berupa outcomes yang berkomitmen, kompetens, kongruen, dan cost effectiveness ya. Kemudian dalam jangka panjangnya bisa menghasilkan keluaran baik untuk organisasi maupun individu di dalamnya, dan sistem tersebut bisa saling bersinergi, berjalan dengan keterkaitan satu sama lain untuk mendukung berjalannya organisasi perusahaan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup MSDM. Dengan demikian, setelah pembahasan kita tadi, ruang lingkup MSDM meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, rancangan organisasi, kemudian staffingnya, bagaimana menempatkan masing-masing individu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bakatnya, kemudian bagaimana sistem rewardnya yang diberlakukan oleh organisasi perusahaan, kemudian bagaimana memanage perform dari masing-masing SDM-nya, bagaimana mengembangkan pekerja, sekaligus jika kita berbicara pengembangan pekerja, pada akhirnya adalah bagaimana mengembangkan organisasi. Jika SDM-nya berkembang dengan baik, pada akhirnya organisasinya juga akan berkembang dengan baik. Selanjutnya juga bagaimana komunikasi dan hubungan masyarakat, karena perusahaan berada di lingkungan masyarakat. Bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan lingkungan eksternal di mana perusahaan berada. Bagaimana bisa mengakomodir isu-isu yang berada dari lingkungan eksternal supaya apa? Supaya bisa didaya gunakan untuk semakin meningkatkan organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya tadi kita telah membahas bagaimana permasalahan-permasalahan situasi yang bisa terjadi jika MSDM dari suatu perusahaan tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana apabila MSDM bisa berjalan dengan baik, bisa kita dapatkan dari
Fungsinya yang pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan SDM. Jika perencanaan untuk kebutuhan SDM bisa berjalan dengan baik, benar-benar matang dalam perencanaan, maka tidak akan terjadi situasi di mana SDM atau orang yang dipekerjakan tidak cocok dengan pekerjaan perusahaan. Ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dari awal sudah diproyeksikan, sudah direncanakan kira-kira kebutuhan dari perusahaan ini akan membutuhkan kualifikasi yang SDM yang seperti apa, ya. Kemudian seberapa banyak, seberapa besar baik kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini kaitannya dengan perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk itu diperlukan analisis jabatan terlebih dahulu pada saat tahap perencanaan. Analisis jabatan supaya apa? Supaya organisasinya jelas yang dibutuhkan, kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa. Nah, kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan MSDM secara efektif. Baik, selanjutnya adalah fungsi yang kedua. Fungsi operatif yang kedua adalah staffing. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah dilakukan analisis jabatan, perencanaan, peramalan permintaan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas, nah kemudian dilakukan staffing. Dalam staffing ini kemudian yang diharapkan adalah diperoleh calon pelamar pekerjaan, kemudian calon pelamar pekerjaannya melalui proses seleksi sehingga terpenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh calon SDM seperti apa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Baik, setelah staffing kemudian penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Nah, untuk staffing, karena proses staffing ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana merekrut dan menyeleksi dari lingkungan eksternal, tapi juga dari dalam internal. Karenanya perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap SDM yang sudah bergabung. SDM yang telah menjadi bagian dari organisasi perusahaan setiap saat dan kontinu harus melalui penilaian kinerjanya. Supaya apa? Supaya bisa dievaluasi bagaimana perilakunya, bagaimana prestasinya, bagaimana motivasinya, apakah masih sejalan ataukah masih bisa bersinergi dengan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah fungsi operatif selanjutnya dari MSDM adalah perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, yakni antara lain melalui menentukan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Nah, pada sesi sebelumnya, pada saat sesi offline, saya telah menyampaikan bahwa bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM ini termasuk dari satu wujud kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap SDM-nya. Jadi kompensasi tidak hanya berbicara mengenai aspek finansial, tapi juga aspek non finansial. Seperti contohnya adalah kesempatan untuk mendapatkan pelatihan atau pengembangan. Selain itu adalah bagaimana kualitas lingkungan kerja yang diciptakan oleh suatu organisasi. Apakah organisasi bisa memberikan atmosfer kerja yang memberikan kenyamanan bagi SDM-nya untuk bekerja dengan baik? Tidak hanya lingkungan secara fisik, namun juga lingkungan komunikasi satu dengan yang lain. Kemudian atmosfer untuk menyampaikan pendapat, atmosfer untuk bisa menyampaikan aspirasi, berdedikasi sesuai dengan kapasitasnya dan kualitasnya dengan tidak terkendala. Baik. Kemudian selain itu, kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan adalah bagaimana memperbaiki kondisi fisik. Kondisi fisik ini tentunya mutlak, karena bagaimanapun kondisi fisik yang cukup, yang menunjang bisa memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Baik, fungsi operatif yang selanjutnya adalah pencapaian efektivitas hubungan kerja.
Nah, setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, kemudian berbagai kompensasi yang lain tadi, memberi kondisi yang akan membuat merasa tertarik dan nyaman bekerja, mulai dari kondisi fisik, kemudian situasi yang memungkinkan untuk bisa berkembang, melakukan interaksi yang baik, interaksi yang harmonis atas atmosfer yang tercapai, yang tercipta, yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Jika tidak bisa ada situasi yang harmonis dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, tentunya juga akan membuat ketidaknyamanan dari SDM, dari karyawan. Nah, bagaimana kondisi-kondisi ini bisa memberikan, berbagai kondisi bisa memberikan kenyamanan SDM untuk bekerja dengan baik. Setiap saat tidak ada keinginan untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan, ya, nyaman bekerja dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan berbagai kompensasi yang ada. Nah, ini kemudian dengan berbagai kenyamanan ini yang pada akhirnya akan tercapai efektivitas hubungan kerja dari satu individu dengan individu yang lain, dari satu departemen dengan departemen yang lain, sehingga bagaimana hubungan kerja yang efektif ini bisa diwujudkan, contohnya dengan mengakui dan menaruh rasa hormat respek terhadap hak-hak pekerja. Jadi pekerja merasa dihargai. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga cukup. Dengan kompensasi yang cukup, dengan kompensasi yang layak, pekerja akan terdorong, termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Baik, demikian adalah materi dari sesi 2. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.